Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan komunikasi di dalam mata kuliah atau seri mata kuliah Etika dan Profesi dengan dosen pengampu saya, Galih Wasis Wicaksono. Sebelum saya ke materi inti terkait dengan komunikasi, perlu saya jelaskan mengapa mata kuliah atau mengapa materi komunikasi ini masuk ke dalam mata kuliah etika dan profesi. Alasannya adalah karena mata kuliah etika dan profesi merupakan mata kuliah yang dibentuk dari gabungan beberapa mata kuliah pada kurikulum sebelumnya, kurikulum 2012. Ada mata kuliah komunikasi efektif, kemudian ada mata kuliah etika itu sendiri, serta mata kuliah yang lain yang relevan seperti budaya perusahaan yang kemudian digabungkan menjadi satu mata kuliah yaitu etika dan profesi. Nah, mungkin sekilas saya ingin memberikan gambaran dulu terkait dengan definisi secara istilah maupun secara bahasa dari komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communication yang secara bahasa berarti bersama-sama. Kemudian secara alamiah komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia yang saat ini tidak bisa dipungkiri menjadi hal yang utama. Misalkan ada seseorang yang hidup jauh dari keramaian misalnya seperti itu ya, maka kebutuhan salah satu kebutuhan selain sandang, pangan dan papan adalah bagaimana bisa berkomunikasi. Kemudian dampak dari komunikasi ini ya, ketika misalkan seseorang atau suatu lembaga itu tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau memiliki komunikasi yang buruk, maka bisa menyebabkan ketidakberaturan atau ada masalah yang timbul karena tidak cakap atau tidak bisa memahami atau tidak memiliki gaya komunikasi yang baik. Komunikasi juga menjadi pondasi atau menjadi dasar untuk bisa memastikan atau bisa menggali informasi terkait dengan kepuasan klien. Kalau misalkan komunikasi ini digunakan atau diterapkan pada sebuah organisasi atau pada sebuah perusahaan misalnya seperti itu ya. Komunikasi baik ya dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menciptakan arus informasi yang terbuka atau meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah institusi atau kepada seseorang ya dalam menciptakan arus informasi yang terbuka. Ini menurut Stapleton di tahun 2004. Kemudian pengertian secara istilah ya. Menurut Sunu, komunikasi adalah upaya seseorang untuk menyampaikan informasi kepada orang lainnya dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemahaman yang dituju atau dengan lawan bicaranya atau lawan berkomunikasinya. Ini disebutkan di dalam Riniwati di tahun 2016. Menurut Laswell, ya, komunikasi adalah proses di mana seseorang ya menyampaikan kepada siapa dengan cara bagaimana dan nanti efeknya seperti apa. Menurut Theodorson, ya, komunikasi adalah penyebaran data ya, berupa informasi dalam bentuk simbol-simbol kepada orang lain. Sedangkan menurut Karl Friedknecht, ya, komunikasi adalah interaksi ya antar personal dengan menggunakan simbol-simbol linguistik ya, misalkan menggunakan bahasa lisan, bahasa tubuh, menggunakan gambar juga bisa, baik itu secara langsung disampaikan maupun tidak langsung. Jadi ada berbagai definisi terkait dengan komunikasi yang bisa kita
jadikan rujukan untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya ruang lingkup dari komunikasi yang akan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur komunikasi menurut Wilbur Schramm, ya, unsur komunikasi terdiri yang pertama adalah komunikator atau pembawa pesan. Yang kedua adalah pesannya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah komunikan. Jadi komunikan akan berkomunikasi dengan komunikator dan sebaliknya, dan akan membawa pesan yang akan saling dipertukarkan atau saling disampaikan. Kemudian kalau Laswell ya menyebutkan unsur komunikasi lebih banyak. Jadi selain ada komunikator, si pembawa pesan, ada pesan yang disampaikan, ada komunikan, si penerima pesan, kemudian ada media yang digunakan serta pengaruh dari unsur komunikasi tersebut terhadap kondisi yang ada pada saat itu misalkan ya. Nah, unsur-unsur komunikasi ini yang kemudian penting untuk kita pahami sehingga nantinya pada saat Anda berkomunikasi, Anda mengetahui apa pesan yang disampaikan, siapa komunikannya, media apa yang digunakan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi atau keadaan pada waktu itu. Macam-macam komunikasi, saya coba breakdown. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya dilakukan dalam sebuah organisasi atau sebuah kelembagaan yang bersifat resmi dan instruktif atau didasarkan pada instruksi perintah. Pelaku akan berkomunikasi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan dari lembaga. Jadi, yang membawa atau menyampaikan pesan akan merepresentasikan lembaga, ya. Bukan dirinya sendiri atau bukan merepresentasikan pesan dari pesan personal ya yang dibawa oleh pelaku dari komunikasi tersebut. Tujuan dilakukannya komunikasi formal adalah untuk menyampaikan berita resmi pada lembaga resmi lainnya atau menyampaikan informasi dari satu unit atau suatu lembaga ke unit yang lain atau lembaga yang lain. Ada beberapa jenis, ada komunikasi ke atas, kemudian komunikasi ke bawah, kemudian komunikasi ke samping dan menyilang. Coba kalau kita ulas, komunikasi ke atas ini umumnya terjadi antara bawahan atau unit di bawahnya terhadap atasan atau pimpinan di tingkat yang lebih atas. Umumnya komunikasi ke atas ini berisi feedback atau gagasan atau ide atau permohonan dan seterusnya yang disampaikan oleh bawahan kepada atasannya. Ini yang dimaksud dengan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah adalah kebalikan dari komunikasi model yang pertama tadi, yaitu dari atasan kepada bawahannya. Sifatnya apa? Biasanya berupa instruksi, berupa perintah, berupa anjuran atau himbauan, berupa teguran juga bisa, atau berupa aktivitas atau pesan lain yang bersifat instruktif, bisa seperti itu ya, dari atasan kepada bawahan. Seluruh perintah yang bersifat instruktif dari atasan kepada bawahan. Yang berikutnya adalah komunikasi ke samping. Dalam sebuah organisasi, komunikasi ke samping adalah komunikasi yang sifatnya horizontal yang setingkat ya. Jadi misalnya antar satu unit dengan unit yang lain, gitu ya. Bisa bentuknya berupa komunikasi yang bersifat informatif, yang menyampaikan satu pesan atau satu informasi terkait dengan aktivitas, terkait dengan hasil, terkait dengan kebutuhan dan lain sebagainya,
juga bisa berupa komunikasi yang sifatnya korektif ya, membenarkan, membetulkan, atau memberikan validasi ya, verifikasi terhadap informasi yang dipertukarkan atau disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi menyilang. Komunikasi menyilang ini bisa terjadi antara misalnya satu unit atau kepala unit ya, kepala unit terhadap bawahan atau staf di unit yang lain gitu ya. Staf unit lain. Seperti apa? Misalkan antara bagian IT misalnya ya, bagian IT dengan bagian personalia atau HRD. Misalnya ada manajer di bidang HRD yang membutuhkan informasi yang langsung berasal dari staff di unit yang lain, maka itu bisa termasuk dalam komunikasi menyilang. Tetapi perlu diingat, dalam komunikasi menyilang tentunya ada resiko-resiko yang bisa muncul karena akses langsung dari pimpinan unit terhadap staf unit yang lain. Sehingga untuk menghindari gesekan-gesekan, menghindari permasalahan di kemudian hari yang disebabkan karena melangkahi wewenang, misalnya di salah satu unit, maka perlu dilakukan atau perlu dikomunikasikan dengan baik antar unit, atau perlu mengedepankan komunikasi yang bisa memberi informasi ya, atau komunikasi yang baik antar unit tanpa harus melangkahi wewenang dari masing-masing unit tersebut. Ini gambaran bagaimana komunikasi formal itu terjadi di dalam sebuah institusi atau di sebuah organisasi ya, di sebuah lembaga. Nah, komunikasi yang lain, macam komunikasi yang lain adalah komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang mengalir dari para pihak, ya, dari berbagai pihak, baik itu yang sifatnya dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari ke samping ya, atau yang juga sifatnya menyilang ya, di luar dari instruksi kelembagaan. Jadi komunikasi informal ya komunikasi yang dibangun atau dibentuk di luar ikatan lembaga atau institusi. Contohnya seperti apa? Misalkan ada satu perumahan, satu kompleks perumahan, anggaplah seperti itu ya. Kemudian di dalamnya ada dua orang yang misalnya bekerja di dalam sebuah satu perusahaan yang sama, misalnya seperti itu ya. Kebetulan misalkan ada si A ini ya sebagai misalkan manajer di sebuah unit, kemudian ada si B sebagai staff. Nah, dalam hubungan informal di dalam masyarakat tentunya A dan B tidak terikat pada hubungan misalkan dari atas ke bawah seperti ini ya, atau dari bawah ke atas, atau yang menyilang atau yang menyamping. Mengapa? Karena A dan B dalam berkomunikasi secara informal tidak lagi terikat pada status atau jabatan di dalam sebuah perusahaan, sehingga bisa saja hubungannya lebih cair ketika berkomunikasi di luar dari komunikasi di lembaga. Bisa saja juga si B ini kemudian memiliki peran di masyarakat, misalnya B adalah ketua RT dari si A, misalnya begitu. Sehingga mau tidak mau hubungan yang tadi di dalam sebuah perusahaan tadi bersifat formal, kemudian dalam hubungan informal terbalik justru ya, karena peranan di masyarakat yang berbeda-beda. Kurang lebih itu gambaran tentang bagaimana macam komunikasi formal dan komunikasi informal. Selanjutnya ada beberapa bentuk komunikasi dalam organisasi. Kalau saya bisa ilustrasikan di sini,
Menurut Everett Rogers, organisasi merupakan sistem yang matang, ya, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing. Sedangkan menurut Robert Bonington, ya, organisasi menjadi sarana untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia dengan sumber bahan dalam sebuah struktur dengan kewenangan yang ada di dalamnya. Jadi di dalam organisasi tentu ada interaksi, ya, ada budaya yang dibangun yang dikenal dengan budaya perusahaan, yang kemudian itu membentuk model atau membentuk gaya komunikasi di dalam organisasi tersebut, sehingga penting untuk, ya, khususnya bagi mahasiswa misalkan, ya, yang baru lulus kemudian masuk di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, di sebuah instansi, penting untuk memahami pertama budaya yang ada di dalam instansi atau institusi tersebut, yang kedua gaya model komunikasi yang digunakan di dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam sebuah organisasi tentunya ada model komunikasi yang formal, ada juga model komunikasi yang informal, ya. Asalkan dalam berkomunikasi tadi disepakati oleh semua pihak, baik itu komunikan maupun komunikator, apakah gaya yang digunakan adalah gaya yang yang sesuai dengan ketentuan, misalnya gaya formal yang telah disepakati, atau bisa juga ditambahkan dengan model-model komunikasi yang informal, asalkan disetujui oleh seluruh pihak. Nah, kecenderungan saat ini misalkan di dalam bisnis-bisnis digital sebenarnya model komunikasinya lebih cair, ya, lebih dinamis, sehingga menjadi gaya baru yang sebenarnya ini menarik atau disenangi oleh milenial, ya, karena model komunikasi yang tidak kaku, yang cair, yang itu bisa membuat lebih nyaman dalam bekerja di dalam lembaga atau institusi tersebut. Fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Riniwati ada 3. Yang pertama adalah fungsi kontrol, yaitu melakukan fungsi korektif, ya, paling tidak melakukan fungsi evaluatif juga, ya, korektif, evaluatif terhadap aktivitas atau terhadap kebijakan, kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi tersebut. Tentunya siapa yang melakukan kontrol adalah mereka yang atau siapa yang memiliki wewenang lebih tinggi terhadap yang akan dikoreksi atau dievaluasi. Yang kedua adalah fungsi motivasi. Jadi selain melakukan koreksi, melakukan evaluasi, ya, fungsi komunikasi juga bisa memberikan motivasi. Tentunya di setiap organisasi tidak seluruh staf, tidak seluruh anggota itu kemudian memiliki motivasi semangat yang sama. Sehingga salah satu fungsi dari komunikasi adalah bisa memotivasi anggota di dalam organisasi tersebut untuk memiliki semangat, untuk memiliki kemauan, untuk memiliki etos kerja yang sama. Yang ketiga adalah fungsi informasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada informasi yang dipertukarkan dari satu bidang, satu unit, satu divisi, dan lain sebagainya, yang itu kemudian perlu dikomunikasikan untuk menghindari miskomunikasi, untuk menghindari kesalahan komunikasi yang bisa berakibat fatal. Perbedaan decision atau perbedaan keputusan yang dibentuk atau yang dihasilkan dalam sebuah organisasi bisa saja disebabkan oleh informasi yang keliru yang ditangkap oleh beberapa pihak, sehingga yang disampaikan adalah informasi yang beragam, yang berbeda-beda. Nah, sedangkan menurut Romley, ya, fungsi komunikasi dalam organisasi ditambahkan ada 3 fungsi lain. Yang pertama adalah fungsi perintah. Jadi gaya komunikasi atasan kepada bawahan tentunya memiliki sifat instruktif, sifat yang memberikan atau memiliki fungsi untuk memerintahkan staf, seseorang atau satu unit untuk melakukan sesuatu. Dalam memberikan perintah tentunya harus didasarkan pada misalkan saja pada tugas dan tanggung jawab yang relevan dengan divisi tersebut atau sesuai dengan bidang kerja dari orang tersebut, sehingga fungsi perintah ini tidak
menjadi salah sasaran atau tidak efektif dikarenakan siapa yang menjalankan atau siapa yang melaksanakan tidak sesuai dengan misalnya kompetensi atau bidang pekerjaan orang tersebut. Kemudian menurut Romli, fungsi yang kedua adalah hubungan relasional. Hubungan di dalam sebuah organisasi tentunya perlu dibangun karena hubungan yang buruk tadi sudah sampaikan akan akan memperburuk kondisi atau akan mengurangi efektivitas dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Dalam beberapa kesempatan kita pasti melihat bagaimana misalkan hubungan yang tidak baik ya antara misalkan misalnya orang tua saja di dalam sebuah rumah tangga itu juga pasti sangat merugikan, mempengaruhi bagaimana anaknya misalnya ya, bagaimana mempengaruhi produktivitas di dalam rumah tersebut. Apalagi kalau ini dalam sebuah organisasi misalnya ya, antara manajer dengan staff misalnya, antara antar divisi misalkan juga seperti itu. Maka cost atau biaya yang dikeluarkan ya untuk memaintain hubungan atau relasi atau gaya komunikasi atau model komunikasi yang baik di dalam sebuah organisasi itu lebih murah dibandingkan memperbaiki hubungan atau memperbaiki gaya komunikasi yang sudah salah atau yang sudah tidak baik. Sehingga menjaga itu meskipun terkesan biayanya cukup ya, biayanya cukup banyak, tapi masih lebih banyak, lebih mahal ketika harus memperbaiki ya, menormalkan hubungan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, menurut Romli, komunikasi juga memiliki fungsi untuk manajemen ambigu. Jadi ambiguitas dalam sebuah komunikasi atau dalam sebuah perintah misalnya itu sangat sangat sering terjadi dan itu tentunya harus dihindari karena ketika terjadi misalkan yang ada ambiguitas di dalam sebuah perintah, maka bisa dimungkinkan ada 2 atau lebih kondisi yang akan dilaksanakan. Sehingga penting bagi sebuah organisasi melalui komunikasi untuk mengurangi dampak ambiguitas dari kebijakan atau komunikasi yang disampaikan seperti itu ya. Nah, ini tentunya sangat tergantung dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan atau dalam instansi tersebut. Nah, berikutnya dimensi komunikasi. Ini saya coba memberikan definisi ya sedikit ya. Ada komunikasi internal dan ada komunikasi eksternal. Jadi dimensinya ada 2, ada internal dan ada eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dijalin dalam internal organisasi tersebut. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, dalam komunikasi formal misalnya ada interaksi antara atasan dengan bawahan. Ada interaksi antara rekan sejawat di dalam organisasi tersebut. Ada interaksi antara divisi ya. Di dalam organisasi tersebut ada komunikasi bawahan terhadap atasan. Ini komunikasinya secara internal. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dijalin keluar atau dijalin dengan bagian eksternal dari organisasi tersebut. Ya, dan dalam konteks yang lebih luas berarti komunikasi antara organisasi dengan masyarakat secara umum. Sehingga yang menjadi komunikator biasanya ditunjuk, gitu ya. Ditunjuk misalnya ada humas atau ada bagian hubungan eksternal, gitu ya. Jadi apapun kebijakan, informasi, kemudian hasil dan lain sebagainya yang itu akan disampaikan kepada masyarakat, maka ditunjuk atau disampaikan melalui humas. Misalkan di sebuah instansi, anggaplah di rumah sakit misalnya, atau di kepolisian, atau di dinas, atau di perusahaan. Maka kalau yang disampaikan itu adalah terkait dengan perusahaan, terkait dengan institusi, terkait dengan lembaga yang komunikan atau yang akan
mendengarkan, menerima pesan adalah pihak eksternal, ya, maka komunikatornya adalah orang yang ditunjuk. Seseorang yang tidak memiliki atau tidak berhak atau tidak ditunjuk sebagai komunikator, maka tidak memiliki hak untuk bisa menyampaikan apapun terkait dengan masalah tersebut kepada masyarakat umum. Jika ada informasi yang bocor yang tidak berasal dari humas atau orang yang ditunjuk, maka tentunya yang bersangkutan bisa melanggar kode etik atau bahkan bisa melanggar aturan sehingga bisa mendapatkan sanksi. Saya rasa itu materi terkait dengan komunikasi untuk bisa menambah pemahaman, maka di ilmu sudah saya tuliskan atau saya sudah berikan kuis yang bisa Anda selesaikan. Kemudian bagi yang belum memiliki bahan untuk bisa ditulis di media massa cetak, maka Anda bisa mengulas tentang komunikasi di era revolusi industri 4.0. Jadi Anda bisa membuat IC, di mana di dalam IC tersebut Anda mengulas tentang komunikasi di era revolusi industri 4.0. Esai tersebut ya berisi 750 sampai 1.500 kata, nanti dikumpulkan di dalam ilmu dalam format PDF. Kemudian bisa Anda kirimkan bagi yang belum memiliki luaran berupa publikasi di media cetak, Anda bisa kirimkan ke koran atau ke rubrik opini, atau juga Anda bisa masukkan ke koran kampus. Jangan lupa untuk memuat nama asal mahasiswa, yaitu dari Informatika UMM. Nanti yang dimuat di koran akan mendapatkan reward sesuai dengan ketentuan yang sudah dibahas pada pertemuan 1. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa mata kuliah etika dan profesi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.